Indonesia patut bersyukur karena dilimpahi sejumlah sumber daya energi dan tambang, termasuk nikel. Bahkan, harta karun nikel Indonesia merupakan terbesar dibanding negara lainnya. Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton nikel. Jumlah cadangan tersebut merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419 juta ton. Data tersebut berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) 2020 dalam buklet bertajuk Peluang Investasi Nikel Indonesia yang merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019. Besarnya cadangan nikel di tanah air ini merupakan salah satu pemicu banyak luar melirik nikel Indonesia, termasuk untuk berinvestasi di Indonesia. Begitupun dari sisi harga nikel ke depannya dinilai akan sangat bergantung pada Indonesia. Pasalnya, fluktuasi harga akan bergantung pada suplai dan permintaan. Meskipun harga nikel dalam sepekan ini mengalami penurunan, namun rata-rata masih berada di sekitar $19.000 per ton. Stephen Brown, konsultan independen di industri pertambangan, mengatakan permintaan nikel dunia ke depannya diperkirakan meningkat karena adanya transisi ke energi baru terbarukan, seperti peningkatan permintaan kendaraan listrik dan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang membutuhkan bahan baru nikel. Sementara dari sisi pasokan, peningkatan produksi nikel dunia hanya terjadi di Indonesia, sedangkan pasokan dari luar Indonesia mengalami tren penurunan. Oleh karena itu, tak ayal bila pasokan nikel dunia mengandalkan pasokan dari Indonesia. Ada banyak forecast terkait harga. Saya rasa nggak akan naik terlalu jauh dari saat ini karena masih bergantung supply and demand. Jelas, demand pasti akan meningkat jauh karena ada mobil listrik dan sebagainya. Tapi tampaknya supply juga seimbang. Kalau dilihat terutama dari perkembangan di Indonesia, supply bisa keep up dengan demand, tapi itu semua tergantung dari Indonesia. Papar ahli nikel. Dengan adanya nilai tawar yang tinggi terkait harga biji nikel, Indonesia memiliki kekuatan tawar yang sangat tinggi, terutama di perdagangan internasional. Namun, negara Eropa tidak membiarkan hal ini terjadi. Negara Eropa melalui WTO melakukan berbagai macam tindakan untuk menghambat ekspor biji nikel. Salah satunya dengan menggugat Indonesia melalui WTO, World Trade Organization. Keeps prices in Indonesia for your steel producers down unfairly, in our opinion. And so we have jobs at risk in the European steel industry, and already now. And so that's why we have asked for a consultation in the framework of the WTO. Tapi digugat ke WTO, nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Jawa bergeming akan terus melakukan upaya-upaya supaya negara Eropa tidak bisa mendikte Indonesia terkait ekspor biji nikel. Jika dilihat dari nilai ekspor Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terkait ekspor biji nikel ini. Tentu saja sebagai eksportir yang memiliki nilai tawar tinggi, seharusnya Indonesia memang tidak mengalah pada Eropa meskipun digugat melalui World Trade Organization. Baca kita hasilnya mulai kelihatan. Dalam setengah tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih 10,5 miliar US dollar. Dengan memperhatikan performa ekspor yang mengalami peningkatan 8,56% dan ekspor ini berasal dari seluruh sektor, saya akan mengatakan bahwa ya, ini menunjukkan bahwa berbagai sektor dan juga investasi di bidang negeri mulai bergerak.